Saat matahari telah terbenam, semuanya mulai beraksi untuk mencari lokasi di mana gerbang Zerzura itu berada. Setelah beberapa saat, salah satu dari rombongan Tori menemukan gerbang tersebut. "Hei, sebelah sini! Cepat, sebelum makhluk yang sebelumnya bermunculan!" ucap Kaiten dan lainnya langsung bergegas. Mereka tetap tidak bisa menghindari para makhluk itu. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Namun, akhirnya mereka bisa tiba di gerbang Zerzura. Akhirnya kita sampai di sini. Anehnya, para makhluk jahanam itu kok diam ya? Mungkin mereka akan menyerang ketika kita berada di area gerbang ini. Enola dan Kimi memperhatikan gerbang tersebut. Gerbang berwarna hitam dengan simbol-simbol aneh di sekitarnya. Lalu, ada sebuah cekungan di tengah-tengah gerbang. Bentuknya sangat mirip dengan peta yang mereka bawa. Enola, mungkin peta yang kita bawa adalah kunci untuk membuka gerbang ini. Cobalah letakkan petanya, Enola. Kemudian, Enola meletakkan peta itu. Suasana tegang menghiasi wajah mereka. Sesaat kemudian, peta itu masuk ke dalam sinar keemasan yang muncul. Mereka cukup senang. Keyakinan mereka mengatakan bahwa akhirnya mereka berhasil. Tiba-tiba, muncul gulungan lain seperti peta sebelumnya, hanya saja berwarna emas. Semua menyaksikan gulungan emas itu muncul dari dalam gerbang dengan harapan besar. Apalagi ini? Jangan-jangan ini peta lagi? Coba aku periksa, Kak Desta. Namun, begitu Enola memeriksa tulisan di gulungan, ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Ini bukan bahasa yang bisa kita pahami. Bahkan lebih rumit daripada peta sebelumnya. Ucap Enola sambil menghela nafas, menunjukkan gulungan tersebut ke Kimi dan Misael yang segera mencoba memeriksanya. Misael mengerutkan kening sambil menyentuh gulungan itu. Pasti ada cara untuk memahami ini. Kota Zerzura tidak akan mengunci kita dalam teka-teki tanpa jalan keluar. Pasti ada petunjuk di dekat sini. Karena kita sudah berada di gerbang, aku rasa jawabannya tidak jauh dari sini. Misael yakin. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku yakin petunjuk itu adalah bagian dari ujian Zerzura. Mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk begitu saja. Meskipun baru kali ini juga aku mendapatkan banyak teka-teki seperti ini. Tapi aku rasa Misael benar. Desta mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Betul, aku setuju. Lagi pula, mungkin ini adalah cara mereka untuk memastikan hanya orang yang layak yang bisa masuk. Semakin sulit dan banyaknya teka-teki, pastinya di balik gerbang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mendengar ucapan Desta membuat yang lainnya semakin bersemangat. Sementara itu, Bon memandangi makhluk-makhluk aneh yang kini hanya berdiri mematung di sekitar gerbang. Ini aneh, kenapa para jahanam ini tidak lagi menyerang? Seolah-olah sedang menunggu kita melakukan sesuatu. Jaka dengan gaya sombong khasnya melangkah maju dan berbicara pada makhluk-makhluk tersebut. Hei, kalian para makhluk jelek. Apa kalian mau bergerak atau bagaimana? Lebih baik kami bantu saja. Tunjukkan bagaimana kami bisa memasuki gerbang itu. Mana mungkin mereka tahu, Jaka? Kau semakin nedian saja. Mereka yang mematung kau ajak bicara pula. Kelewatan jahanam kau itu, Jaka. Namun, salah satu makhluk tiba-tiba merespon dan bergerak, dan membuat Bon serta Jaka begitu kaget dan bersiap untuk menyerang. Namun sosok itu dengan gerakan lambat dan suara bergemertak menunjuk ke arah lain di belakang gerbang, sebuah jalan kecil yang sepertinya tertutup oleh pasir sebelum mereka mendekat. Jalur itu tampak memudar ke dalam kegelapan, seperti lorong menuju sesuatu yang lebih dalam lagi. Enola dan Kimi saling pandang, memahami bahwa mungkin petunjuk berikutnya bisa ditemukan di dalam lorong tersebut. Kita harus masuk. Jika gulungan ini muncul setelah kita memasukkan peta ke dalam lubang, mungkin jalan itu akan mengantar kita pada solusi berikutnya. Jangan sembarangan, Enola. Bagaimana jika di sana adalah tempat yang berbahaya?
Kita tidak tahu pastinya. Aku percaya padanya, Kai. Enola memiliki insting yang tajam akan teka-teki. Sekalipun adanya bahaya, akan kita hadapi bersama, kata Tori. Aku setuju. Tenanglah, Kai. Kita akan melihatnya jika ada bahaya. Semuanya aman, teman-teman. Prajurit Maraku sudah mengeceknya. Sepertinya di dalam sana ada sebuah portal, potong Rio. Bagus sekali, Mas Rio. Kau selalu bisa diandalkan saat situasi yang genting. Kemudian Tori memberikan isyarat kepada seluruh timnya untuk bersiap, dan mereka mulai berjalan perlahan melewati gerbang menuju lorong yang sempit dan penuh dengan ukiran kuno di dinding. Suasana dalam lorong begitu sunyi dan mistis, hingga setiap langkah mereka terasa seperti gema di dunia yang hilang. Di dalam lorong, dinding-dinding itu mulai memancarkan cahaya biru yang samar, memperlihatkan ukiran-ukiran kuno tentang Zerzura, tentang kota emas yang terlindungi oleh para penjaga, serta kutukan bagi siapa saja yang tidak layak memasukinya. Ukiran-ukiran ini seperti peringatan bagi para penjelajah. Jika kita tidak hati-hati, bukan hanya misi kita ini yang akan berakhir, tetapi mungkin juga nyawa kita. Kita bukanlah penjelajah. Kita juga tidak ingin untuk menjarah Nona Kimi. Tujuan kita hanyalah kunci arus waktu. Jadi aku rasa mungkin yang kau khawatirkan tidak akan terjadi. Hehehe. Lalu mereka tiba di sebuah ruangan besar di ujung lorong. Di tengahnya terdapat sebuah altar dengan lubang berbentuk sama seperti gulungan yang mereka bawa. Sepertinya ini memang petunjuknya. Tori mengangkat gulungan emas itu, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang altar. Wah, sial! Apa ini? Bahaya jika runtuh ini! Jahanam! Begitu gulungan itu berada di tempatnya, ruangan itu mulai bergetar. Cahaya emas menyelimuti seluruh ruangan, dan sebuah suara berbisik dalam bahasa kuno yang entah bagaimana dapat mereka pahami. Untuk setiap kekuatan yang terkunci, ada harga yang harus dibayar. Hanya yang memiliki jiwa kuat dan hati murni yang bisa membuka rahasia kota Zerzura. Tori mengerutkan kening. Apa maksudnya harga yang harus dibayar? Tiba-tiba sebuah jalan lain terbuka di belakang altar, mengarah ke lorong yang lebih gelap. Suara itu kembali berbisik. Langkah berikutnya ada di sana. Tapi ingat, kalian tidak bisa semuanya keluar dari sini tanpa mengorbankan sesuatu. Semoga kalian berhasil melewati setiap tahapannya. Zerzura akan selalu abadi. Maksudnya apa pengorbanan itu? Hei! Ucap Tori sekali lagi. Bang Tori, suara barusan mungkin hanyalah sebuah kata yang berulang. Sepertinya percuma juga untuk berusaha berinteraksi, Bang Tori. Ini menjadi semakin penuh misteri. Pengorbanan apa yang dimaksud? Jika itu harus mengorbankan salah satu dari kita, lebih baik kita hentikan saja. Temanku, Zerzura bukanlah kota yang menginginkan tumbal nyawa. Menurut kitab yang pernah aku tulis, kota Zerzura adalah kota dengan peradaban yang positif. Jadi aku rasa pengorbanan di sini bisa diartikan sebagai usaha kita untuk memecahkan misteri atau sesuatu misi. Jelas Misael. Aku sependapat dengan Misael, karena pengorbanan itu tidak harus tumbal. Mungkin saja ucapan barusan sengaja untuk mengecoh para penjelajah. Tapi aku ikut bagaimana dengan keputusanmu, Tori. Ya, aku juga menunggu keputusanmu, Des. Aku selalu percaya padamu, Mas Tori. Hehehe. Yang lainnya sepertinya juga sependapat. Dengan ketegangan yang kian memuncak, mereka bertatapan satu sama lain. Meski tidak tahu apa yang menanti, tekad Tori dan timnya tetap kokoh. Demi kunci arus waktu untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Akhirnya mereka siap menghadapi apapun yang menanti di dalam kedalaman rahasia Zerzura. Apa yang akan mereka temui di jalan berikutnya, dan apa pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk membuka jalan ke rahasia Zerzura?
Di dalam lorong portal itu, mereka akhirnya memasuki alam misterius, sebuah dunia kecil yang penuh dengan bayangan dari para pejuang masa lalu yang pernah mencoba membuka gerbang Zerzura namun gagal. Alam tersebut adalah tempat di mana jiwa-jiwa pemberani yang tidak berhasil dan diserap ke dalam wujud bayangan yang haus pertempuran. Wah, aku tidak menyangka ternyata kita ada di suatu dunia kecil. Tempat ini juga cukup bagus, ucap Rio. Mereka memandangi sekitar, yang mana seperti halnya dengan dunia pada umumnya. Ada tumbuhan lengkap dengan situasi seperti alam pada umumnya. Saat mereka perhatikan sekelilingnya, sekali lagi terdengar suara yang misterius. Selamat datang. Ternyata kalian telah memutuskan untuk memasuki alam ini. Alam ini disebut sebagai alam Void Asura. Baiklah, dengan begitu kalian telah siap dengan pengorbanan kalian. Ada 3 ujian yang harus kalian selesaikan sebelum mendapatkan kunci gerbang Zerzura. Dan ujian ini berlaku untuk semuanya. Dan ujian pertama adalah pantulan jiwa. Di tahap awal, masing-masing anggota kelompok bertemu dengan versi bayangan diri mereka sendiri yang merupakan pantulan dari segala ketakutan dan keraguan yang mereka simpan dalam hati. Pantulan itu kuat dan tahu kelemahan setiap lawannya, sehingga pertempuran akan menjadi sulit. Setiap anggota harus mengatasi pantulan ini untuk membuktikan bahwa mereka pantas memasuki alam Zerzura. Pertarungan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental, menguji mereka untuk menghadapi sisi tergelap dalam diri mereka. Sekarang, ujian pertama akan dimulai. Ingatlah, duel ini bisa membunuh kalian. Semoga kalian beruntung. Suara itu kembali lenyap, kemudian muncul 9 sosok yang menyerupai rombongan Tori. Jahanam, maksudnya apa ini? Pak Bon, sepertinya kita akan bertarung dengan kembaran kita. Semuanya, dengarkan aku. Jangan pernah memanggil pendamping kalian sebisa mungkin. Karena aku rasa, jika sosok itu memiliki kemampuan yang sama seperti kita, mereka juga bisa melakukan apa yang kita bisa. Mungkin, ini akan menjadi pelatihan yang baik. Bersiaplah, mereka datang. Kita berpencar. Kita bertarung berjauhan. Semoga kalian beruntung. Di dalam kegelapan alam Void Asura, Tori berlari menghindari rekan-rekan untuk berhadapan dengan pantulan jiwanya. Sesosok dirinya yang lain seolah muncul dari bayang-bayangnya. Sosok itu memiliki semua kekuatan, kemampuan, dan ketenangan Tori. Namun, tanpa batasan moral atau rasa belas kasih, wajahnya memancarkan kebencian yang dingin, mencerminkan sisi kelam dari jiwa Tori, dan tatapan tajamnya penuh tekad untuk menghabisi Tori tanpa ragu. Di suatu daratan rumput yang menguning, Tori berdiri saling berhadapan dengan kembarannya. Sosok itu menyeringai dengan tatapan yang haus darah, memiliki penampilan yang sama persis seperti Tori. Hei, bisakah kau bicara? Pertempuran dimulai tanpa peringatan. Pantulan Tori langsung menyerang dengan bala naga sona, tombak naga emas yang juga dimiliki Tori. Seketika, 2 tombak bertemu, memancarkan gelombang energi besar yang membuat tanah di sekitar mereka retak. Wah, sungguh serangan yang berat. Sekuat inikah diriku? Wah, rasanya begitu aneh bertarung dengan diriku sendiri. Sayangnya, kau tidak bisa merespon ucapanku. Tori mundur sejenak, menyadari bahwa ini adalah pertarungan melawan dirinya sendiri, sosok yang mengenal seluruh teknik dan kelemahannya. Baiklah, mari kita coba sehebat apa kau mampu meniruku. Nia Tengsun ajiku, Badar Geni! Tanpa buang waktu, Tori menggunakan ajian Badar Geni untuk menyerang dengan gelombang api. Akan tetapi, Nia Tengsun ajiku, Badar Geni! Wah,
Sungguh mengejutkan. Baiklah, bagaimana dengan kekuatan serangannya? Terimalah! Namun, kembarannya dengan cepat membalas, mengeluarkan gelombang yang sama besar, sehingga terjadi ledakan dahsyat di antara keduanya. Saling melempar serangan dengan elemen yang sama, membuat pertempuran terasa seimbang. Luar biasa, bahkan bisa menyamai kekuatan Badar Geni dengan level yang sama. Baiklah, bagaimana jika dengan ajian Liung Sabar? Ajian ini hanya aku saja yang bisa menguasainya. Niat Tingsun ajiku, Liung Sabar! Merasa perlu lebih strategis, Tori melompat tinggi dan mencoba menggunakan ajian Liung Sabar, ajian untuk mengendalikan pikiran lawan dan mengubah mereka menjadi sekutu. Niat Tingsun ajiku, Liung Sabar! Namun, kembarannya malah berbalik dan dengan senyuman yang licik mencoba melancarkan ajian yang sama untuk menyerang balik Tori. Kekuatan ajian bertabrakan di udara, memicu pusaran energi dahsyat yang memancar dalam kilatan petir berwarna keemasan. Sementara mereka berdua saling mengunci pandang dengan intens. Saat pertarungan semakin sengit, kembaran Tori menggunakan teknik yang licik, melontarkan ilusi bayangan naga emas yang menggertak Tori. Namun, Tori tetap tenang dan fokus. Kau hanyalah bayangan dari jiwaku. Mana mungkin aku tidak bisa menaklukkan bayanganku sendiri, ucap Tori sambil merapatkan kedua tangan, lalu melafalkan mantra inti naga Shenlong. Sang penguasa langit dan penjaga waktu, beri aku kekuatan untuk menembus badai. Nyala api dan angin menderu di bawah kendaliku. Dengan tombak naga, aku memanggil kehendakmu. Tombak naga emas Shenlong! Saat mantra selesai diucapkan, kemudian bayangan Tori diselimuti kilauan cahaya emas dan sosoknya mulai berubah menjadi bentuk naga emas Shenlong. Dengan kecepatan yang luar biasa, Tori menghantam pantulannya dengan jurus pamungkas yang tidak pernah Tori gunakan. Kilat Dewa Shenlong menerjang dengan petir dan api naga yang meledak dalam pusaran energi yang maha dahsyat. Kembaran Tori terpental jauh, terbanting keras ke tanah, merasakan dampak dari kekuatan sejati Tori yang telah menahan diri sepanjang pertarungan. Namun, kembaran Tori bangkit lagi, tanpa babak belur tetapi tetap nekat. Dengan keuletan terakhir, ia mengangkat tombak naga emas dan meluncur ke arah Tori dengan kecepatan yang hampir sulit tertandingi. Tombak naga emas Shenlong! Trompet kematian Sringa Nagasona! Wah, sial! Kau tangguh juga rupanya, tiruan. Tapi kini aku tahu, kau hanya bisa meniru kemampuan yang sudah pernah aku tunjukkan saja. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hatta Nagasona! Tori memanfaatkan kesempatan, melontarkan palu naga penghancur dalam serangan terukur. Ganggang palu langsung menembus jantung pantulan jiwanya, menuntaskan pertempuran itu. Sosok pantulan Tori terdiam, lalu memudar menjadi abu, menghilang ditembus angin yang berdesir lembut di alam void Asura. Setelah pertarungan panjang itu, Tori menghela nafas berat, namun tetap tegak berdiri. Dia telah menaklukkan cerminan dirinya sendiri, membuktikan kekuatan sejati yang ada dalam dirinya. Suara bisikan dari alam void Asura bergema lirih, seperti merestui kemenangan Tori. Kunci utama gerbang Zerzura telah semakin dekat. Aku sampai habis-habisan hanya melawan bayanganku sendiri. Semoga yang lainnya bisa melewatinya. Selamat, kau akhirnya lolos pada ujian pertama. Kau bisa langsung lanjut atau menunggu rekan-rekanmu yang lain.
kemenanganmu tidak akan berpengaruh apabila rekanmu gagal. Namun, jika salah satu rekanmu gagal, maka tidak akan bisa lagi melanjutkan ke ujian berikutnya, karena mungkin jika gagal adalah kematian. Suara itu kembali terdengar. Ujian macam apa ini? Jika kota Zerzura adalah tempat positif, seharusnya tidak ada ujian yang berbahaya seperti ini. Atau mungkin ada sesuatu yang lain. Fisik Tori bertanya-tanya. Tori kemudian mendekat ke arah rekannya, tetap menjaga jarak agar tidak terganggu pertarungannya. Istriku, Aku di sini, suamiku. apakah kau sedang sibuk? Tidak begitu, suamiku. Apa yang bisa aku bantu? Temani aku sebentar, melihat rekan-rekanku sedang berjuang dengan kembaran mereka. Baik, suamiku. Ini adalah ujian Zerzura. Ini bukan sekedar ujian, suamiku. Mereka akan mendapatkan pengalaman dan manfaat lebih saat mereka melewati semuanya, suamiku. Oh, kau sungguh tahu banyak, istriku. Duduklah. Tori dan Sinta duduk tenang di sebuah pohon yang tumbang sambil melihat Desta sedang menghadapi kembarannya. Sementara itu, Desta menemukan dirinya di tengah lingkaran api yang membara. Di hadapannya berdiri pantulan dirinya, sebuah bayangan sempurna dengan kekuatan yang identik. Mata pantulan itu berkilat dingin, tanpa emosi, hanya dorongan untuk mengalahkan dirinya. Niat Tingsun, ajiku, Komara Geni. Kembaran jiwa Desta menyerang lebih dulu. Tangannya mengeluarkan api surgawi berwarna putih. Panasnya menyapu udara, membuat pasir di sekitar mendidih. Desta menangkis dengan ajian Komara Geni miliknya. Namun setiap serangan ditiru, bahkan ditingkatkan oleh pantulannya sendiri. Aku tidak menyangka, bahkan kembaranku bisa langsung menggunakan api surgawi. Hei, kau, diriku yang lain, kau cukup hebat. Apakah aku sekuat itu ya? Hehehe, majulah! Serangan demi serangan terus dilontarkan. Desta menciptakan lingkaran api, tapi pantulan dirinya juga melakukan hal yang sama. Nyala api mereka bertabrakan, menciptakan ledakan besar yang membuat pasir di bawah mereka berubah menjadi kaca. Sepertinya aku terlalu meremehkannya. Setiap gerakanku bisa dibaca. Sial, ternyata sekuat ini diriku yang palsu. Desta mulai kehilangan ritme. Setiap kali ia mencoba menyerang, pantulan dirinya sudah lebih dulu membaca gerakan itu. Nafasnya terengah-engah dan pikirannya mulai diguncang keraguan. Keheningan yang mematahkan semangat. Kelelahan membuat Desta terjatuh ke lututnya. Bayangan kemenangan pahit melintas di pikirannya. Wajah istrinya yang tersenyum di tengah kenangan terakhir sebelum ia pergi. Perasaan kehilangan dan penyesalan menghantamnya, membuat tangannya bergetar. Bayangan Desta tersenyum sinis, seakan mencemooh Desta. Serangan dahsyat menghantam Desta, membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Tori sempat berdiri, tapi ia tahu bahwa dirinya tidak bisa ikut campur. Luka bakar menghiasi tubuh Desta, tapi lebih dari itu, hatinya juga terasa perih saat Desta tergeletak. Leontin kecil di lehernya, peninggalan istrinya terjatuh ke pasir. Matanya menatap benda kecil itu, seolah mendengar suara lembut dari masa lalu. Jangan biarkan cahayamu padam, sayang. Kau adalah api yang tidak akan pernah padam. Ucap wanita itu dengan lembut. Desta merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa tenang yang membakar perlahan-lahan menggantikan rasa takut dan keraguan. Ia bangkit, menggenggam liontin itu erat-erat, dan tubuhnya mulai diselimuti cahaya api berwarna emas, ajian cahaya Agni. Ajian ini bukanlah sekedar api penghancur, tapi juga kekuatan yang membawa harapan dan kehidupan. Api emas menyala di sekeliling Desta, menggantikan nyala api surgawi yang putih. Energinya meluap, membuat pantulan dirinya mundur untuk pertama kalinya. Sesuatu ilmu baru yang baru saja Desta bangkitkan. Tori tersenyum dari kejauhan,
ia percaya sahabatnya akan mampu melalui ujian tersebut. Sekalipun kau telah pergi, kau berulang kali mengucapkan kata perpisahan. Kau selalu ada di sisiku, Laura. Terima kasih. Desta memejamkan matanya. Kembaran Desta langsung menghampiri dengan cepat. Begitu Desta menyadarinya, Desta langsung menyerang. Aku tidak tahu harus memberikan nama apa dengan kemampuan ini. Ajian Cahaya Agni Nogo Geni sepertinya cocok. Hehehe. Niat ingsun ajiku Nogo Geni. Kemampuan barunya menciptakan pusaran api emas yang berputar seperti naga di sekelilingnya. Pantulan dirinya mencoba melawan, tetapi kekuatan ajian Cahaya Agni Nogo Geni lebih murni dan tidak terduga. Dalam momen terakhir, Desta memadatkan energi apinya menjadi tombak api emas. Agak mirip seperti tombak naga emas, namun memiliki karakter yang sangat berbeda. Hehehe, wah keren juga. Akhirnya aku punya senjata. Sekarang terima ini kembaran palsu. Dengan kekuatan penuh, Desta meluncurkan tombak itu ke arah pantulan jiwanya. Tombak itu menembus tubuh pantulan, menghancurkan menjadi serpihan cahaya yang bertebangan di udara. Kemenangan yang penuh makna. Desta berdiri di tengah area yang kini tenang. Tubuhnya masih diselimuti sinar keemasan, dan liontin di tangannya terasa lebih hangat dari biasanya. Ia menatap langit alam void Asura, merasa bahwa ia tidaklah sendirian. Terima kasih sekali lagi, Laura. Ucapnya seolah berbicara kepada seseorang yang benar-benar ada. Aku yakin kau pasti berhasil, Dul. Wah, senjata yang keren itu, Dul. Tori mendekat bersama Sinta. Des, hahaha, kau juga berhasil. Ya, senjata ini memang sangat keren, Des. Ayo, kita sekarang lihat rekan kita yang lain, Dul. Ayo, Des. Mereka melangkah dengan semangat. Siapa lagi kali ini yang akan terbangkitkan? Namun, ujian pantulan jiwa juga bisa melemahkan mereka. Hanya dengan keteguhan hati yang kuat, mereka bisa melewati ujian pertama itu. Setelah pertarungan Tori dan Desta yang dahsyat, ini giliran Jaka Guntur untuk menghadapi pantulan jiwanya sendiri. Dalam dunia Demonstrom yang memantulkan kegelapan dan kekuatan tersembunyi, itu adalah teritori khusus milik Jaka, seperti dunia semesta kecil miliknya. Namun, masih berada di dunia yang sama, hanya dibatasi oleh dinding seperti kaca. Jaka dihadapkan dengan bayangan dirinya, sosok yang memiliki setiap kekuatan, setiap teknik, dan bahkan kelicikan yang sama dengannya. Pantulan itu seolah berbicara dengan tawanya yang dingin dan menghina. Jaka mengerutkan dahi, namun tersenyum sambil mengangkat dagunya ke atas. Posenya tidak lupa dengan pose terhebatnya. Hei, apa yang kau tertawakan, makhluk peniru? Kau tidak akan bisa meniru wibawaku yang luar biasa ini. Pertarungan langsung dimulai dengan sengit. Keduanya langsung saling serang, terlihat imbang dan sama-sama kuat. Tori dan Desta bahkan tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Wah, Mas Jaka bahkan bisa menciptakan teritorinya sendiri. Ternyata sudah sejauh ini perkembangan Mas Jaka. Ya, bisa dimaklumi, Dul. Jaka adalah seorang master semesta. Membuat teritorinya sendiri tidaklah sulit baginya. Tori dan Desta melihat pertarungan Jaka dengan tenang. Berdiri berlatarkan hutan bersama Sinta. Di sebelah kanan Tori dengan erat memegang lengan Tori. Kembaran Jaka meluncur lebih dulu menggunakan teknik waralintang yang diciptakan Jaka baru-baru ini. Serangan itu adalah kombinasi gerakan akrobatik dan ayunan keris Braho Geni yang menimbulkan ledakan udara seperti bintang jatuh. Setiap serangan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah di bawah mereka. Meskipun hanyalah sebuah tiruan, bahkan itu bisa menyerupai seperti keris Braho Geni sesungguhnya. Namun, Jaka sudah mendukanya. Ia dengan cepat menciptakan teknik baru, lintang terbalik,
sebuah manipulasi tenaga yang membelokkan arah gelombang kejut menjadi arus balik, menyerang pantulannya sendiri. Bagaimana rasanya dihantam seranganmu sendiri? Ucap Jaka sambil berlari ke depan. Kemudian, pantulan itu membalas menyerang dengan teknik lain yang Jaka kenal. Pusaran petir 3 lapis, sebuah teknik yang menciptakan tornado listrik yang kuat. Itu adalah teknik dasar yang bahkan sudah tidak pernah Jaka gunakan lagi. Niat Tingsun, guntur telung melapis. Serius kau mau menyerangku dengan teknik yang aku kuasai saat aku masih bocah? Itu hanyalah teknik anak-anak. Jaka tahu tidak bisa menghindarinya begitu saja. Meskipun itu adalah teknik dasar, pastinya tidak bisa diabaikan. Maka ia menciptakan teknik balasan, gelombang arus listrik. Sebuah gerakan yang membagi tornado itu menjadi 3 bagian terpisah sebelum menyerap energi miliknya. Sir Gumilir Guntur Sejagat. Kembaran Jaka terpental mundur, dan saat ia kembali menyerang, Jaka sudah menyiapkan teknik lainnya. Keris Jaka kini berkobar dengan energi api yang membara. Jaka mengayunkannya dengan teknik andalannya yang diperbarui, api naga menggila, menciptakan gelombang api naga besar yang menerjang pantulannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Kobar-kobar ajiku, geni edan. Namun, pantulan Jaka tidak mudah dikalahkan. Ia menggunakan teknik cermin luka abadi, memantulkan api naga itu kembali ke Jaka. Di saat genting, Jaka menciptakan ilmu baru lagi, Lintang Segoro Pitu, memunculkan 7 bayangan keris yang mengunci api naga itu dalam serangkaian gerakan melingkar, menghancurkan energi serangan pantulannya. Welas asih, welas atiku, Lintang Segoro Pitu. Kau tahu, aku Ki Jaka Guntur, pencipta segala kekacauan. Kau hanyalah cermin kusam yang tidak akan pernah memahami betapa luar biasanya karismaku ini. Seru Jaka sambil berpose luar biasa. Kembaran Jaka mulai menunjukkan kelemahan, namun tetap berbahaya. Ia mengeluarkan teknik pamungkas, semesta tanpa suara, di mana semua suara lenyap, termasuk suara berdesir keris Jaka yang biasanya menjadi sumber sugesti kekuatannya. Semesta tanpa suara. Dasar peniru. Kau pikir bisa lebih lihai dariku yang asli ini? Gemas sora semesta, Lintang Sejagat kamulyaning roko. Tentu saja Jaka tidak gentar. Ia mengandalkan kemampuan sugesti murni dari pikirannya, menciptakan teknik baru lagi, Gemas Sora Semesta. Sebuah gerakan di mana ia mengubah seluruh ruang di sekitarnya menjadi ladang energi yang menggema dengan suara batin yang tidak bisa dibungkam. Semesta tanpa suara adalah keilmuan ketika aku masih bocah. Bisa-bisanya kau meniru dengan teknik seperti itu. Sudah saatnya kau kembali, tiruan. Gelombang itu menghancurkan kekuatan semesta tanpa suara, dan dalam satu tebasan dengan penuh energi, Jaka menghancurkan pantulan itu menjadi debu kegelapan. Jaka berdiri dengan nafas panjang, matanya terpejam, tangannya dilipat, pantatnya agak mundur, dagunya sedikit naik, dan dengan senyuman yang lebar. Ya, tidak buruk untuk sebuah tiruan. Aku mengakuinya. Tiruanku memang hebat. Tentu saja, aslinya jauh lebih hebat. Aku Ki Jaka Guntur. Tori dan Desta yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menahan malu. Entah kenapa mereka malu sendiri melihat tingkah konyol Jaka. Dia memang luar biasa, atau mungkin agak gila ya. Kurasa bagian akhirnya saja Dul, dia memang gila. Jawab Tori sambil tertawa kecil. Hei, aku dengar apa yang kalian katakan. Sialan kalian berdua.
Tapi kau memang luar biasa, Mas Jaka. Mereka tahu perjalanan belum usai. Pantulan jiwa hanyalah awal dari ujian di alam void Asura. Jaka, Tori, Desta, dan yang lain harus bersiap untuk menghadapi kegelapan yang jauh lebih besar di depan. Sementara itu, Bon berdiri di hadapan pantulan jiwanya. Sosok itu tampak identik dengannya. Namun, aura gelap yang memancar dari pantulan tersebut membuat suasana terasa mencekam. Tidak seperti Tori, Desta, ataupun Jaka, Bon dikenal sebagai sosok yang tenang, namun memiliki kekuatan tersembunyi yang hanya keluar ketika situasi benar-benar genting. Bon, kau tidak lebih dari bayangan samar. Aku adalah manifestasi sempurna dari kekuatanmu. Kau tidak punya harapan melawanku, jahanam kecil. Kau bilang apa, jahanam? Aku adalah aku. Sekalipun aku kecil, aku ini manis. Ya, meskipun wujudmu memang sama sepertiku, jelas lebih ganteng aku tahu. Kau hanyalah peniru, jahanam. Majulah kau, jahanam! Pantulan Bon memulai dengan serangan brutal. Ia menciptakan teknik bayangan cakar tanpa wujud. Sepasang cakar energi hitam yang tidak terlihat namun dapat menebas segala sesuatu di sekitarnya. Teknik ini terinspirasi dari jurus maung. Gerakan itu sulit untuk diantisipasi, tetapi Bon tetap tenang. Ia menutup matanya, mengaktifkan kemampuan uniknya mata batin Nusantara, suatu keilmuan yang dimiliki oleh Raja Kayu Hitam sebelumnya. Dengan kemampuan itu, Bon tidak lagi bergantung pada penglihatan biasa. Ia membaca gerakan pantulan jiwa itu melalui getaran energi di udara. Serangan cakar tidak terlihat itu melesat, dan Bon membalas menyerang dengan teknik tinju hampa. Pukulan yang menciptakan ledakan udara yang besar memaksa pantulannya untuk mundur. Rasakan ini, jahanam! Tertawamu jelek sekali, jahanam. Tertawalah yang lebih anggun. Kau meniruku diriku, tahu, jahanam kau. Pantulan Bon meluncurkan teknik lain, kabut kelam pemutus harapan. Kabut hitam pekat yang menyelimuti medan pertempuran, menghilangkan semua bentuk orientasi. Bon tahu itu adalah teknik yang berbahaya, teknik khusus yang dimiliki oleh Panger. Jahanam itu bisa mengeluarkan semua kemampuan para pengawal Raja Kayu. Jahanam ini sangat merepotkan, batin Bon. Namun, ia kembali memanfaatkan ketenangan selayaknya dinding yang kokoh. Dengan teknik gerakan 1000 jiwa, teknik kecepatan luar biasa milik Engon, Bon yang sebenarnya tidak memiliki energi spiritual, memanfaatkan energi spiritual keempat pengawalnya, lalu menciptakan angin yang mengusir kabut kelam tersebut. Ternyata semudah itu. Aku memang jenius. Pantulan jiwa Bon mulai kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan teknik pamungkas bayangan tanpa akhir. Teknik membunuh Panger yang sangat berbahaya, menciptakan banyak klon gelap yang menyerang Bon dari segala arah. Bon dikelilingi oleh serangan simultan, namun ia tetap tidak kehilangan kendali. Baiklah, mari kita coba. Sukma Kayu Hitam. Bon menggenggam kedua tangannya dan berteriak, mengaktifkan teknik rahasia Sukma Kayu Hitam, sebuah teknik unik di mana Bon memanggil kekuatan leluhur yang bersemayam di dalam dirinya. Energi terang berwarna emas muncul, melindungi Bon sekaligus menyerang semua klon bayangan dengan cahaya murni. Aku memang jenius luar biasa. Apalagi yang ingin kau keluarkan, jahanam palsu? Pantulan Bon mulai kehilangan bentuknya, tetapi dengan keputusasaannya, ia melepaskan semua kekuatannya dalam serangan terakhir. Ledakan jiwa kegelapan, sebuah energi destruktif yang berpotensi menghancurkan medan pertempuran dan segala sesuatu di sekitarnya.
Lagi-lagi kemampuan puncture. Apa itu saja yang bisa kau lakukan? Mengecewakan kau, Jahanam. Namun, Bon tetap berdiri teguh. Ia mengeluarkan teknik baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Perisai jiwa abadi. Sebuah perisai besar yang terbuat dari energinya sendiri. Kemarilah, Datuk Hitam Bagindo Ali, kayu hitam Jawara sejati. Ledakan itu ditahan, dan dengan gerakan terakhir, Bon mengerahkan semua energi perisainya menjadi serangan cahaya penutup. Terimalah ini, peniru Jahanam. Serangan tersebut menghancurkan pantulan itu hingga tidak tersisa. Bon berdiri dengan nafas berat, tubuhnya berlumuran debu dan sedikit luka. Namun ia tetap tersenyum dengan wujud hitamnya. Jahanam itu memang keras, tapi aku jauh lebih keras. Tori, Desta, dan Jaka menyaksikan dari kejauhan bertepuk tangan perlahan. "Malika, kau memang luar biasa," ujar Jaka sambil tertawa sinis. Diamlah kau, Jaka, Jahanam kau. Wah, kau banyak meningkat, Dabon. Sepertinya kau memang tambah keras. Hehehe. Tidak ada yang lebih keras dari jiwa arang super Dul. Tori, mulai lagi kau, Jahanam. Hanya Mas Desta yang benar-benar tulus. Kalian berdua Jahanam sial. Mereka tertawa bersama. Ujian sebenarnya di alam Void Asura belum selesai. Tapi sebagai bagian dari tim, Bon yakin bahwa Tori dan yang lainnya mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Semoga yang lainnya bisa melewati juga. Sebenarnya ujian melawan pantulan jiwa tidaklah begitu sulit. Hanya perlu yakin dengan diri mereka sendiri. Semuanya hanyalah keyakinan. Dalam ujian itu, peran sugesti harus diterapkan. Setelah pertarungan Jaka dan Bon selesai, mereka berkumpul sejenak. Namun, suasana cepat berubah menjadi serius. Mereka menyadari ujian itu belum selesai. Rekan-rekan mereka masih berjuang melawan pantulan jiwa masing-masing. Di sebuah daratan yang luas, mereka bisa melihat rekan-rekan mereka sedang berjuang. Tori dan lainnya fokus dalam pertarungan Rio, yang sepertinya Rio cukup kesulitan. Di suatu sudut di alam Void Asura, Rio berdiri di tengah kegelapan mutlak. Bayangannya muncul di depannya, sosok tinggi berselubung bayangan hitam pekat dengan mata merah yang memancarkan kebencian. Sosok cerminan Rio itu mengerikan. Itu adalah gambaran jika Rio adalah sosok yang jahat. Tori dan lainnya bisa membayangkan, andai saja Rio menjadi sosok yang jahat, hal itu akan membuat mereka sangat waspada. Apa yang kau tertawakan? Kau itu hanyalah peniru. Apa kau kira bisa melawanku? Krep! Rio langsung diam. Ia ingat apa yang dikatakan Tori untuk jangan memanggil pendampingnya. Sial, hampir saja aku lupa, batin Rio. Bayangan itu menyerang tanpa peringatan, menciptakan gelombang energi hitam yang menghantam Rio. Rio menghindar dengan gesit, menggunakan teknik bayangan sejati. Dalam sekejap, ia berpindah ke bayangan di sisi lain. Wah, itu tadi sangat mengerikan. Namun, pantulan itu lebih licik dari dugaan. Ia mengunci posisi Rio menggunakan teknik jerat bayang abadi. Rio tiba-tiba tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terjebak dalam jaring bayangan yang pekat. Sial, aku ceroboh. Ini adalah teknik pengikat. Sosok itu menyeringai. Rio mencoba untuk melawan, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia teringat masa lalunya, rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Bayang-bayang kegagalan yang menghantuinya. Kurang ajar, aku pikir aku akan menyerahnya karena masa lalu. Rio menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk bangkit. Teknik marah, purnama hitam. Rio
mengaktifkan teknik bayangan purnama hitam, menciptakan ledakan energi kegelapan yang memutus jebakan bayangan itu. Namun, pertarungan masih jauh dari kata selesai. Rio kembali bertarung dan masih sama-sama imbang dan saling membayang-bayangi. Di sisi lain, Jaka perhatikan tempat lain, di mana Kaiten tengah bertarung dengan pantulannya sendiri. Dalam wujud serigala merah, Kaiten melesat dengan kecepatan luar biasa. Cakar dan tarinya menciptakan gelombang energi setiap kali menyerang. Namun, pantulannya tidak kalah ganas. Ia juga berubah menjadi serigala merah, lebih besar, lebih mengerikan. Serangan demi serangan, mereka menciptakan kawah-kawah di tanah, menghancurkan apapun yang ada di sekitar. Kau kira aku takut? Kau hanyalah cermin kusam yang mencoba meniru keberanianku. Majulah! Meskipun Kaiten bertarung dengan penuh semangat, pantulannya terus mendesaknya. Pada satu titik, Kaiten terhempas ke tanah, tubuhnya terluka parah. Tidak jauh dari sana, Enola dan Kimi menghadapi pantulan mereka dalam wujud serigala putih. Enola memimpin serangan dengan gerakan anggun dan mematikan. Kimi, meskipun lebih impulsif, tetap mendukung Enola dengan serangan cepat. Kimi, perhatikan posisimu. Jangan pernah lengah. Aku tahu, Enola. Berhati-hatilah. Namun, pantulan mereka lebih terkoordinasi. Dua sosok bayangan serigala dan rubah putih menyerang dengan strategi yang tidak terduga, membuat Enola dan Kimi kewalahan. Enola, mereka terlalu kuat. Kita bisa mengalahkan mereka. Kimi, percayalah padaku. Meskipun hatinya mulai goyah, Enola tetap bersemangat. Saat Enola terjebak dalam cakar pantulannya, ia melihat kilasan masa lalunya, rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya, rasa takut, dan akan tanggung jawabnya. Kembaran mereka kembali menyerang, namun Enola tidak menyerah. Ia mengaktifkan teknik Aurora Sukma Putih, menciptakan ledakan energi cahaya yang sementara membutakan lawannya. Enola dan Kimi akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur strategi. Lalu, di posisi Misael berada, di tengah badai petir yang tidak berkesudahan, pantulannya berdiri di depannya, dikelilingi oleh aura petir yang bahkan lebih besar dari miliknya. Pantulan itu melancarkan teknik petir surgawi Raja Ampat, menciptakan serangan petir raksasa yang hampir menghancurkan medan pertarungan. Misael mencoba menghindar, tetapi serangan itu terlalu cepat. Tubuhnya terhempas, luka-luka mulai menghiasi tubuhnya. Aku tahu, jika kau sebagai klon diriku sehebat ini, aku pasti lebih hebat darimu, ucap Misael, matanya menyala dengan tekad. Kekuatan langit, kekuatan samudra, pinjamkan aku segenap kekuatan, ombak, badai petir. Misael kemudian mengaktifkan teknik mantra ombak petir, memanfaatkan elemen air dan petir secara bersamaan untuk menciptakan gelombang energi yang menyerang pantulannya. Pertarungan sengit akhirnya berlangsung. Pantulan Misael juga sama kuatnya, sehingga menjadi duel yang sulit ditentukan siapa pemenangnya. Sementara itu, Jaka, Tori, Desta, dan Bon menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Mereka tahu betapa sulitnya melawan pantulan jiwa. Bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga perjuangan melawan keraguan dan juga ketakutan dalam diri. Sepertinya mereka perlu bantuan kita. Jika ini terus berlanjut, aku takut mereka bisa celaka, kata Desta, tangannya mulai mengepal. Tidak, Dul, ini ujian mereka. Tapi kita bisa memberikan semangat untuk mereka. Ini adalah ujian penting untuk mereka. Jika di sini mereka tidak mampu melewatinya, kedepannya mereka tidak akan bisa mengikuti kita lagi. Aku tidak ingin kehilangan rekan-rekanku lagi, jawab Tori. Suaranya tegas namun penuh dukungan. Aku setuju dengan Tori. Lagi pula,
Aku yakin mereka pasti bisa. Kalau aku bisa melakukannya, mereka pasti juga bisa. Balas Jaka kemudian melangkah lebih dekat. Hei Mas Rio, ingat, kau adalah bayangan Mara paling hebat. Kau hanya tidak percaya pada dirimu sendiri. Titan, serigala merah tidak pernah menyerah. Leluhur para suku Indian selalu ada dalam jiwamu. Yakinlah dengan keputusanmu, Kai. Enola, kau selalu yang paling sinis. Lawanmu bukanlah apa-apa. Bukankah itu yang kau pikirkan? Kimi, kau terlalu pintar untuk mengalah. Kau bisa dengan mudah menang dengan otakmu. Misael, sebagai pewaris seorang raja, gunakan kebijaksanaanmu. Kau memiliki 4 kebijaksanaan para raja 4. Ingat itu. Dan satu hal, keyakinan yang ada dalam pikiran kalian akan menciptakan sugesti itu nyata. Suara Jaka menggema di arena, memberikan dorongan semangat yang dibutuhkan teman-temannya. Hehehe, Mas Jaka memang ahli dalam berikan nasihat. Ia memang pantas sebagai seorang maha guru. Hehehe, Jahanam itu kadang-kadang emang. Setelah mendengar ucapan Jaka, semuanya mulai menyadari kelemahan mereka. Hehehe, terima kasih Mas Jaka, batin Rio. Hehehe. Bayangan Rio langsung melesat untuk menerjang. Mara, sang kegelapan suci. Setelah mendengar suara Jaka, Rio berhasil mengaktifkan teknik pamungkasnya, bayang suci hitam, menghancurkan pantulannya dengan serangan terakhir. Thanks, Jack! Lalu, Kaiten meskipun terluka, bangkit kembali dan mengeluarkan teknik serigala merah membara, melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghancurkan pantulannya. Kimi, aku tahu Enola. Enola dan Kimi dengan kerjasama yang sempurna mengeluarkan teknik cahaya sukma ganda, melumpuhkan lawan mereka dalam satu serangan terakhir. Bodohnya aku. Apakah itu karena aku takut? Aku sungguh malu. Terima kasih arahannya, Mas Jaka. Gumam Misael lirih. Pantulan jiwa Misael kembali ingin menerjang dengan kemampuan terkuat elemen petir. Para dewa yang agung, jiwa sejati Raja Ampat. Misael dengan sisa kekuatannya menggunakan teknik jiwa sejati, memadukan semua elemen petir, api, air, dan alam untuk menghancurkan pantulannya. Setelah semua pantulan jiwa dikalahkan, mereka berkumpul kembali. Meskipun tubuh mereka terluka dan energi mereka hampir habis, semangat mereka tetaplah utuh. Wah, ujian ini benar-benar menguras tenaga, tapi menyenangkan juga. Hehehe, ucap Rio sambil mengusap keringat di dahinya. Tapi kita berhasil. Jack sangat membantu. Balas Kaiten meskipun masih sedikit tertatih. Kimi, Enola, dan Misael tersenyum lega dan menatap Jaka dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Seperti biasa, Jaka langsung memasang pose andalannya. Aku yakin kita semua akan melewatinya dengan mudah. Kalian semua memang jahanam hebat. Hehehe. Aku lega, semuanya bisa melewatinya. Tapi ini baru permulaan. Bersama kita akan melewatinya. Kita tunggu kejutan apa lagi yang akan kita hadapi. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan misi mereka di alam Void Asura, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Selamat, kalian telah melewati ujian pertama. Tetapi keberanian kalian hanyalah awal. Bersiaplah menghadapi api abadi yang tidak mengenal balas kasih. Arena berikutnya akan menguji keharmonisan dan keberanian kalian, di mana hanya kerjasama yang mampu menundukkan penjaga kuno Zersura. Semoga kalian berhasil. Setelah itu, lantai di bawah mereka mulai retak dan menyala,
membentuk pola lingkaran bercahaya. Tubuh mereka terasa ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Dalam hitungan detik, mereka dipindahkan ke sebuah lokasi baru, arena sang avatar api. Jahanam, tiba-tiba saja kita tersedot kemari. Semuanya, jangan pernah lengah. Sepertinya ujian kali ini adalah ujian kerja sama tim. Dan sepertinya ujiannya akan segera dimulai saat kita tiba di sini. Aku ikut saranmu, Tori. Semuanya nampaknya juga mempercayai Tori. Mereka berdiri di tengah area yang besar yang berbentuk lingkaran. Di sekeliling mereka, tembok magma bergejolak seolah menjadi penghalang yang hidup. Suhu udara meningkat drastis dan nafas mereka terasa berat. Ini bahkan terlalu panas untukku. Bagaimana dengan kalian? Desta dengan wajah tegang, tangannya mengusap peluh yang terus mengalir di dahinya. Tetap tenang dan fokuskan energi spiritual kalian. Masih ingat bukan teknik waralintang yang aku ajarkan? Namun, karena situasi saat ini bukan waktu yang tepat untuk bersantai. Jadi, atur sedikit energi spiritual kalian dalam keadaan santai. Aku rasa kalian semuanya mengerti. Ya, aku paham apa yang kau katakan, temanku. Terima kasih, Mas Jaka. Di tengah arena, sebuah altar berbentuk segitiga berdiri kokoh. Bercahaya merah menyala dengan simbol kuno. Dari altar tersebut, energi panas terasa seperti denyut jantung, menggetarkan tanah di bawah mereka. Langit di atas arena berwarna merah darah, dengan semburan api besar meletus secara acak dari retakan tanah. Suara gemuruh magma dan getaran kecil sesekali membuat mereka kehilangan keseimbangan. Tanah di bawah altar bergetar hebat. Retakan mulai menyebar ke seluruh arena, mengeluarkan semburan magma yang bercahaya terang. Sosok humanoid perlahan muncul dari pusaran lava di atas altar segitiga. Tubuhnya tersusun dari batu-batu besar yang bersinar merah membara, di mana magma mengalir seperti pembuluh darah. Api berkobar di pundaknya, membentuk jubah yang terus berkobar. Mata Zerzura, dua bola api yang bersinar seperti matahari kecil menatap rombongan Tori dengan dingin. Meskipun sosoknya adalah api yang memancar ke seluruh segala penjuru arena, suaranya menggelegar seperti letusan gunung berapi. Wah! Manusia lemah, kalian beraninya memasuki area ini. Aku mewakili keabadian api yang tidak pernah bisa padam. Aku tidak mengenal belas kasihan. Tori melangkah maju, tatapannya penuh keyakinan meski keringat mulai mengucur deras karena panas yang menyengat. Kami sudah melewati ujian pertama, dan kali ini kami juga akan melewati ujian kali ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada api keabadian, dan dari semua musuhku, aku tidak pernah mendengar mereka mengatakan belas kasihan. Mulailah ujian yang ingin kau berikan, api Zerzura, ucap Tori dengan lantang. Kau sungguh percaya diri manusia. Sungguh konyol jika kalian menganggap ini adalah ujian. Manusia rendahan seperti kalian akan melebur tanpa bekas. Ucap sosok raksasa tersebut. Desta tampak cemas, tangannya mengepal dengan keras. Sial, ini panasnya tidak normal. Bagaimana dengan kalian? Enola, Kimi, apakah kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kak Desta. Tidak perlu khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Misael menghela nafas panjang, mencoba menjaga tim tetap tenang. Seperti yang dikatakan oleh Tori, ini hanyalah sebuah ujian. Tapi kita jangan asal menyerang. Kita semua bisa habis sebelum menyentuhnya. Meskipun ini adalah ujian, tetap memiliki risiko yang mengancam nyawa. Tepat, kita perlu waktu untuk menganalisis gerakannya. Jangan gegabah, balas Jaka. Rio mengernyutkan kening, tatapannya tajam mengamati Zerzura.
Mungkin aku bisa menciptakan bayangan untuk mengecohnya, tapi jika areanya hanya terbatas ini, aku rasa kemampuanku ini mungkin percuma. Gon, meskipun wajahnya basah oleh peluh, tetap tersenyum tipis. Kumisnya seakan bergoyang dan mulai keriting. Aku bisa merasakan tanah di bawah kita. Tapi kalau dia menyebarkan lava ke seluruh area, ini bisa jadi neraka. Aku yakin pertahananku tidak akan tertembus. Tapi namun kita semua tetap akan merasakan udara panasnya yang mungkin bisa melelehkan kita. Kaiten yang sudah berubah menjadi serigala merah menggeram pelan. Mungkin kemampuanku tidak begitu berguna melawan sosok itu, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Enola dengan tatapan dingin khasnya menatap Zerzura dan bergumam. Mungkin aku punya rencana untuk menghadapinya. Entah itu berguna atau tidak, tapi setidaknya kita harus mengetahui lebih dulu kemampuan sosok itu. Tanpa peringatan, Zerzura mengangkat lengannya, menciptakan gelombang api yang menyapu seluruh arena. Panasnya begitu kuat, sehingga udara seolah terbakar.